Kepada Ananda Muhammad Ismail Nasrullah. Semoga dengan lantunan ayat Al-Quran tersebut menjadikan pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, acara berikutnya yaitu penyelaras dari founder Airo Society yang kami muliakan Prof. Imam Robandi. Waktu dan layar kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan April yang saya hormati dan semua panitia hari ini, Pak Firman dan yang lain, Mbak Isuki dan yang lain, kita masuk di hari ketujuh. Ya, Maparah kita juga bergeliat, Profesor Bintoro, Profesor Sukir, semua sehat. Ya, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, Indah dari Temanggung dan semua, serta Juslan dari Pulau Seram yang seram atau seram yang serang. Pulau Seram ya. Ah, kesempatan yang indah bagi ini karena Pak Rektor ITK yang akan mengisi. Ya, ini mohon ah, terima kasih sekali ke Pak Rektor yang luar biasa. Walaupun sibuk di ITK sempatkan diri untuk mengisi acara kita. Ustadz Abu Nawas yang sudah muncul. Wah, pakai kopiah nih tokoh Muhammadiyah di Papua ya di Jayapura sana. Eh Prof Agus, ini panitianya gotong royong ya gotong royong. Ketuanya Dr. Rizuki. Jadi setiap hari sudah dibagi per hari siapa 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 siapa. Jumlah panitianya itu sekitar 100 atau berapa. Pokoknya banyak banget ya. Sehingga Mantap, mantap. jadi setiap hari biasanya ini full book karena jatahnya memang layar ini 100. Sehingga masih banyak yang di depan pintu Zoom ingin masuk. Biasanya kalau live satu, langsung masuk lagi satu, dan lain-lain. Yang ketiga, marilah kita simak bersama Bapak Ibu, tetap semangat. Ya walaupun mungkin kantuk-kantuk pagi hari, tetapi ini adalah kesempatan emas untuk kita mengangsu kabruh kepada pembicara yang mantap-mantap dari hari dari kemarin-kemarin lah ya. Ada yang mengusulkan kemarin, kenapa kok tidak malam hari? Nah, kalau malam hari terlalu pendek karena banyak yang berpuasa, puasanya berbeda-beda. Ada yang berpuasa, bersolat taraweh. Nah, sholat tarawihnya beda-beda dari Sabang sampai Merauke, jadi repot banget. Mengapa kok tidak sore hari? Ada yang sholat sore hari. Sore hari itu karena Mapar itu banyak ibu-ibu. Kalau sore hari itu banyak nyiapkan takjil, macam-macam, masak, belanja dan lain-lain. Dan waktu pagi ini adalah yang sangat spesial. Monggo Prof. Agus, kita berdiskusi panjang lebar dan kepada Muhammad Ismail Nasr, luar biasa kamu ya, hebat ya, terus berkarya di Balikpapan. Semoga cepat lulus dari Universitas Balikpapan ya. Jauh banget ya sekolahnya, di lahir di Bandung, sekolahnya di Balikpapan. Ya, itu aja, terima kasih untuk hari ini. Pak Firman ini kan juga dosen di balik Uniba ya, dengan saya di balik papan ya. Di, seingat saya Pak Firman ya. Seingat, dosen Uniba tuh apa ya kemarin. Oke, selamat datang semua. Mari kita simak bersama. Semoga lancar eh, semua pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Robandi yang senantiasa memberikan pemantik dan semangat kita semua untuk eh, selalu semangat mengikuti Mapara sebulan penuh dengan para profesor yang luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk kepada kajian inti kita pada hari ini. Eh, ada istilah klasik bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu dengan pepatah yang sangat terkenal, mens sana in corpore sano. Dalam perspektif Islam mengajarkan tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh dengan melalui olahraga. Islam memandang
positif aktivitas fisik yang dapat menyehatkan badan, memperkuat fisik sekaligus melatih disiplin dan ketangguhan. Selain olahraga fisik juga mengolah rasa, menyegarkan pikiran untuk melahirkan energi positif, sehingga tidak hanya sehat fisik, tetapi juga sehat batin kita. Bagaimana menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, serta memiliki energi positif? Nanti kita akan simak bersama-sama kajian yang sangat luar biasa dari Prof. Agus Rubianto. Sebelum kita mendengarkan, saya akan coba untuk membacakan CV dari Prof. Agus Rubianto. Di sini CV-nya bahasa Inggris semua ya, Prof ya. Oke, saya akan coba membacakannya. Beliau asli bernama Agus Rubianto dengan usia 60, betul Prof ya? Age 60, born in Surabaya, married Halimah Siwi Hadi with 2 children. Education Institut Teknologi 10 November ITS Indonesia, kemudian Universitas Indonesia UI, dan beliau yang terakhir adalah dari Universitas Paderborn, Jerman. Profesional in Indonesian Association Physics in Medicine, Indonesian Physics Society, International Society for Medical Laser Application. In career, Rector of Institut Teknologi Kalimantan 2022 hingga 2026, Chair of the Information and Communication Technology Cluster API 2020 hingga 2024, Head of the Fundamental Science Research Center ITS 2020 sampai 2024, Dean of the Faculty of Science ITS, kemudian Education and Culture Attached Embassy of the Republic Indonesia in German, Profesor in Physics Integrated Optic ITS 2007, kemudian Deputy Education and Culture Attached Embassy of the Republic Indonesia in German dari 2006 hingga 2009, kemudian Head of Graduate Program in Physics Department of Physics ITS 2024 hingga 2002 hingga 2004. Kemudian ilmuwan fisika kontributor terbaik FMIPA UI 2012, Germany Research Foundation Scholarship 2000, Second Best Paper International Conference on Integrated Optic Turin, Italy 1998, High Education Scholarship 1996 hingga 1989, dan terakhir adalah Super Semar Scholarship 1986 hingga 1988. Luar biasa ini pembicara kita pada pagi hari ini. Kita akan langsung saja dengan tema hari ini, yaitu olahraga dan rasa dengan Charles AQ manusia atau AQ manusia, bahwa kita memerlukan charging atau dicas ya. Nah, apa yang pas untuk ngecas hati manusia? Baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa berpanjang kalam, kita akan segera mulai. Dari Jakarta ke Tasikmalaya, jangan lupa ke Probolinggo. Mari kita simak bersama paparan dari Prof. Agus Rubianto. Monggo Prof, sewaktu dan layar kami persilahkan. Monggo. Oke, baik, terima kasih ini Bu Indah, dan juga terima kasih pada Dr. Isuki yang WA terus saya. Baik, yang kita sama-sama hormati muliakan Prof. Imam Probandi, pendiri Aero Society, tetangga saya, teman saya. Kalau bahasa Jermannya itu karena Pak
Prof Imam ini tetangga dan satu geng di Dewan Profesor. Jadi kalau bahasa Jermannya namanya kumpel, mainnya kumpel in ITS. Kumpul kalau bahasa Jawanya kumpul. Di kumpul. Ternyata bahasa Jermannya pada baru bahasa Jawa gitu. Yang saya hormati sama muliakan Prof Bintoro, Prof Sukir ini yang nanti Prof Sukir habis selesai mendengarkan ini harus latihan lintinkung lagi Prof Sukir. Siap, Prof. Oke. Juga ini tertanya saudara satu kota Balikpapan nih Pak Firman sama adik Muhammad Ismail Nasrullah. Ini kebetulan kalau saya ini kos-kosan di Balikpapan gitu ya. Jadi rektor kos-kosan ya saya ini. Baik, salam dan juga semuanya ya ini ada Dr. Isuki, lalu Bu Indah, dan yang senior ini Bu Retno yang saya kenal dan juga Pak Abun di eh, Papua dan yang lainnya yang tidak saya bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Bu Salam. Susiati nih dari Oh, ada Bu Susiati. iya Kaltim. Oh iya ya, oh iya Bu Susiati, Salah satu siap. kepala Prof, suku di menyimak, sana. Prof. Ya Bu Susiati, Bu Umi gimana ini? Ini Balikpapan juga barangkali ya. Di Samarinda, Prof. Oh Samarinda, Bu Susiati, nggih. Bu Susiati dulu ya bawakan duren itu ya Bu ya. Iya betul. Masih ingat Duren, Prof ya? Iya itu Rene. Karena saya makannya nggak banyak, tak bagi sama ini teman-teman yang lain. Baik, ya saya eh, merasa bangga dan terhormat bisa kembali berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau Bu Indah membukanya dengan pantun, maka kalau di Kalimantan kalau nggak pantun juga nggak enak rasanya gitu. Biasanya kan, maka izinkan saya membuat pantun ini ya. Kemapara kita melangkah pasti, ilmu dicari hati pun berseri. Dengan kuliah subuh jiwa terisi, semoga hidup penuh arti. Oke, Ini mantap. yang pertama. Yang kedua ini, di Mapara kita berkumpul bersama, menuntut ilmu di waktu subuh. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah dan ibadah yang teguh. Wah, Cakep. Itulah ini supaya apa namanya nggak Pantun kalah sama Kalimantan. baik. Baik, izin saya share dulu ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemarin kami memang sengaja untuk membuat judul olahraga dan rasa ya dengan cas kaki manusia. Tentu eh, saya ingin berbagi saja kepada Bapak Ibu, berbagi pengalaman terkait bagaimana sih sebenarnya di tubuh kita. Tadi Bu Indah sudah mengatakan di dalam eh, badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Nah sekarang aki di tubuh manusia itu apakah bisa kita latih gitu. Nah ini nanti akan saya uraikan satu persatu ya. Nah baik, baik kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau tubuh kita itu sehat ya maka yang dinamakan dalam bahasa kesehatan itu adalah homeostasis atau keseimbangan ya. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqas sam'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Jadi artinya dialah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-sekali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi adakah kamu lihat segala sesuatu yang cacat. Jadi intinya kalau tubuh kita itu dalam kondisi seimbang kita sehat. Nah sekarang saya ingin eh, sampaikan ya bahwa semuanya tapi ini tidak perlu dipikir ya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada hubungan, tidak ada ujiannya. Pokoknya didengarkan saja gitu. Nanti kalau ngomong biofisika tambah mumet gitu. Saya ingin sharing saja. Jadi eh, dengan pengetahuan modern ini adanya fisika itu ya, maka segala sesuatu yang kadang awal-awal itu hanya diterangkan secara biologi saja. Orang nggak bisa mempresentasikan, menjelaskan, maka dibutuhkanlah ilmu fisika. Ya, jadi artinya
cabang ilmu fisika yang menerapkan prinsip pendekatan metode fisika dalam mengkaji atau memahami suatu masalah biologi. Bagaimana aliran di dalam tubuh kita, elektroniknya bagaimana, elektronnya seperti apa kenapa kita dikatakan sehat, ya. Maka dalam pengetahuan modern itu baik dari matematika, fisika, kimia fisika, biologi, dan fisiologi ini bisa terkombinasi keseluruhannya. Makanya kita punya modeling. Nah, ini kalau orang yang nggak suka matematika langsung mumet ini ya. Tapi izinkan, tapi kalau Prof. Sukir nggak apa-apa ini kan. Ini biasa bahasanya Prof. Sukir ini. Siap, Jadi, Prof. jadi izin Bapak Ibu ini apa namanya yang lainnya ya, jangan penting ya. Cuma saya ingin menunjukkan saja. Jadi di dalam persamaan matematika itu kalau di dalam aliran tubuh kita ya, aliran darah kita itu mempunyai persamaan seperti ini. Nggak usah dipikir itu ada DOV, DOT, lalu apa dan sebagainya. Nah itu menunjukkan bahwa kalau aliran darahnya itu bagus Bapak Ibu, terus kemudian kekentalannya itu bagus darah kita, maka gesekannya kecil. Ya, nah karena kalau oleh sebab itu perlu ya bagaimana agar menyelaraskan ini ada dorongan dari luar yaitu listrik. Nah, menariknya listrik yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kita bangkitkan. Jadi kita nggak perlu apa namanya itu alat-alat dan sebagainya, gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan sih nantinya. Silakan nanti kalau mau bertanya. Tapi persamaan ini tidak usah dipikir ya Bapak Ibu ya, ini terlalu mumet nanti, rumit. Nah, tadi sudah dijelaskan di apa tentang saya gitu ya. Nah, sekarang nah kebetulan kita ini dalam Ramadan ya, maka bagaimana sih untuk menjaga stamina? Maka yang terpenting jangan tinggalkan sahur ya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan seberat apapun usahakan untuk sahur gitu ya. Karena ya kita bisa juga kuat sih sebenarnya kalau nggak hanya minum air putih atau walaupun segelas air putih ya. Tetapi di balik itu pelajaran kita sahur itu kan kita berusaha untuk belajar disiplin. Lalu yang berikutnya kebutuhan tidur ya walaupun selama puasa usahakan 6 sampai 8, kemudian penuhi asupan cairan tubuh. Nah, ini yang terpenting tadi yaitu olahraga yang ringan 30 sampai 60 menit ya. Menjelang berbuka atau setelah apa namanya? Setelah eh, terawih misalkan ya. Kalau kuat, kalau enggak sebenarnya dengan terawih itu pun sudah cukup sebenarnya ya. Kemudian kurangi makanan yang minyak yang berlebih, lalu konsumsi sayur dan buah, maka kurma dan multivitamin. Nah, lalu ini yang menarik Bapak Ibu. Terpenting itu adalah air. Ya, 80% di dalam tubuh kita itu berisi air. Oleh sebab itu, walaupun kita puasa, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, yaitu eh, minum air. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, nah ini saya ingin menjelaskan tentang air ya dari penelitian Profesor Masaru Emoto. Itu kalau kita lihat di sini ada yang kristal yang bagus ini ya. Ini adalah air di mana air itu diberi doa Bapak Ibu. Yang sebelah kanan itu ya, yang ini itu airnya itu dikata-katain. Maka ternyata air yang didoain, makanya kita disunahkan ketika sebelum minum kita berdoa ya dengan apa, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan kita doain. Makanya juga ketika kita datang kepada eh, para ulama, kita begitu datang disuruh membawa air gitu ya. Kemudian didoakan, kemudian diberikan. Dan ternyata kalau dianalisa secara ilmiah, air yang didoakan itu Bapak Ibu, ya, itu strukturnya kristalnya itu heksagonal ini, bagus kayak begini. Ini ya. Oleh sebab itu makanya kita bersyukur sebagai umat Islam itu di dalam saat kita sholat pun itu seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah eh, kita ajak untuk berzikir kan. Nah, saya ingin sedikit ya menguraikan gerakan sholat gitu ya olahraga. Kadang-kadang ini sudah sesuatu yang biasa, tetapi kalau kita kerjakan dengan tumak nina Bapak dan Ibu, intinya hampir semuanya itu adalah eh,
homeostasis seperti tadi katakannya. Ketika kita berdiri tegak, tubuh dalam keadaan seimbang. Ya. Jadi dari sudut pandang fisika, berat tubuh didistribusikan secara merata kedua tangan kita ini ya. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu kalau sholat itu ya yang diusahakan tumak nina. Sehingga ketika kita berdiri tegak gitu ya, takbir Allahu Akbar gitu kan. Dan berdirinya benar-benar kita berdiri gitu ya. Sehingga energi yang kita butuhkan sehingga menjadi stabil. Kemudian takbiratul ihram. Kalau secara apa namanya ilmunya Prof. Sukir ini, takbir itu sebenarnya ketika kita mengangkat tangan itu mengambil gelombang elektromagnetik yang ada di alam, Bapak Ibu. Kita kumpulkan di telapak tangan kita ini, kemudian baru kita kumpulkan ya di pusar kita. Nah, tetapi kalau kita perhatikan gerakan takbir ini secara biofisika, ini melancarkan aliran darah. Jadi getah bening atau limfa yang penting ya untuk bagaimana darah kita jadi sehat. Kemudian di samping itu otot-otot lengan kita ini kita benarkan, gitu ya. Dan ini sangat penting lagi yaitu untuk menghindarkan dari gangguan persendian. Ya, kemudian Allahu Akbar kemudian didekatkan di dalam perut. Nah, nanti kenapa kok di perut itu nanti akan saya jelaskan di akhir, gitu ya. Nah, sama juga ini rukuk Bapak Ibu. Maaf, dari gerakan ini itu menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi. Makanya usahakan kalau bisa 90 derajat, gitu ya. Di mana nanti posisi jantung sejajar dengan otak. Maka aliran darah itu akan maksimal pada tubuh bagian bawah. Dan kita tanpa sadari sebenarnya dengan sholat itu, kita juga mengolah rasa kita, gitu ya. Kita terutama dan ini juga mencegah gangguan prostat. Maka kalau Rasulullah juga di hadis riwayat Ahmad itu mengatakan bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya, bagaimana cara mencuri sholat itu, wahai Rasulullah? Yaitu yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan bacaan di dalam sholatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon, ya saya sendiri juga mengingat pada diri saya, kita betul-betul membetulkan rukuk kita tegak lurus. Nanti kenapa kok tegak? Nanti akan saya jelaskan di akhir nanti ya. Dan sujud, apalagi sujud ini, usahakan gerakan ini aliran getah bening itu dipompa ke arah leher ya. Dan ketika di samping itu kita memasrahkan diri kita ini kepada Allah bahwa kita ini makhluk gitu kan. Maka semuanya dilakukan dengan tumak nina. Jadi jangan tergesa-gesa ya agar darah mencukupi kapasitas di otak kita. Memang paling nyaman itu ketika kita sholat malam, karena kan kita bisa mengatur sendiri ya, gitu ya. Apa tegak lurusnya, sujudnya, dan di samping itu, ini pun juga untuk menghindarkan basir. Ya, ditambah juga bagi yang wanita juga untuk menambah kesuburan ya kesehatan perwanitaan. Lalu duduk di antara dua sujud. Manfaat bagi ya mulai dari iftiros ini yang bertemu pada pangkal dan terhubung dengan saraf nervus ischiadus ya. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Ya terutama Bapak Ibu yang sudah kena osteoporosis itu ya. Kemudian demikian pula untuk pria yang sudah ada gangguan prostata dengan duduk iftiros ini dan duduk tahiyat akhir ini membuat prostata kita menjadi sehat dan kandung kemih uretra kita juga jadi baik. Nah, lalu gerakan salam ini ya. Gerakan ini memiliki untuk saksikan otot sekitar kepala. Makanya kalau salam itu sebaiknya dinikmati Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan aja itu sebelah kanan. Kalau kita sholat jamaah itu kita sama mendoakan saudara kita yang sebelah kanan. Kemudian berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gerakan ini menjaga sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah kita. Jadi sebenarnya kalau sholat kita itu tumak nina itu orangnya seger, sehat, bahagia gitu ya. Baik jasmaninya maupun rohaninya. Nah, di samping itu ada yang menarik. Tadi ya, bahwa ketika kita sujud, manusia menundukkan diri serendah-rendahnya.
bahkan lebih rendah dari pantatnya kan. Dari sudut pandang ilmu psikoneuroimunologi, ini ilmu kekebalan tubuh dari sudut pandang psikologi ini kalau dari Profesor Soleh mengatakan ini mengantar manusia pada derajat setinggi-tingginya ya dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima masukan darah, kemudian otak mendapatkan pasokan oksigen yang memacu kerja sel-selnya sehingga kita akan terbebas dari Alzheimer gitu dan sebagainya. Sedangkan sujud yang tumak nina dapat memacu kecerdasan. Ini dilakukan oleh peneliti dari Harvard University ya, bahwa seorang dokter kebangsaan Amerika yang tak dikenalnya menyatakan masuk Islam secara diam-diam melakukan riset pengembangan kusuk ya mengenai gerakan sujud. Nah, sekarang saya masuk ke cas aki manusia ya. Tadi dikatakan oleh moderator tadi apa namanya awal tamu Bu Indah, bagaimana sih cas aki manusia itu? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan menambahkan yaitu namanya Lintin Kung ya, atau ilmu energi kehidupan yang bersumber menyerupai aki. Jadi Lintin Kung ini Bapak Ibu memang secara harfiah bahasanya bahasa Cina ya, tetapi cas aki manusia ini dikembangkan di Surabaya. Jadi ini apa namanya itu cas aki manusia ini adalah benar bukan dari Tiongkok ya, tetapi oleh Lao Tse yaitu Awi Wijaya. Beliau dulu adalah seorang atlet PON Jatim yang mewakili Jawa Timur dan beliau adalah pemegang emas untuk lompat jauh. Ketika beliau lompat jauh, kemudian setelah itu beliau mengalami apa namanya cedera yang begitu parah ya sehingga tidak bisa jalan dan terus kemudian beliau apa berikhtiar mencari sesuatu untuk menyelesaikan. Beliau pergi ke Indonesia cari pengobatan tidak sembuh, ke Malaysia nggak sembuh, bahkan ke Cina nggak sembuh, ke Jerman nggak sembuh. Akhirnya beliau mencari buku-buku kuno ya Tiongkok yang ada ketika beliau masih kecil kan beliau bisa baca kitab-kitab apa kuno Tiongkok itu. Lah dari situ ada sensei yaitu pengobatan. Nah disitulah beliau ramu gerakan-gerakan yang kira totalnya itu 45 menit. Kalau tadi saya katakan kan bahwa olahraga itu yang terbaik antara 30 sampai 60. Nah lintingkung ada 45 menit. Ya, ini yang dinamakan dengan teknik 44 anus. Caranya ya itu apa? Anusnya diempat Bapak Ibu dan sambil jinjit-jinjit. Nanti saya terangkan ya. Jadi lintingkung ini yang saya katakan tadi sebagai cas aki. Seperti kita mobil lah. Kalau kita mau starter gitu kan ya. Kalau misalkan mobilnya sudah sowak, akinya sudah sowak, gitu kan, maka kan mobilnya nggak bisa jalan. Ya oleh sebab itu kalau sekarang ada akinya, ada yang elektrik, ya, kemudian ada sekarang yang sudah zat padat ya dari litium. Nah, menariknya cas aki manusia ini yaitu merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Gitu. Kalau ini apa namanya, Prof. Sukir akan paham ini jelas ini, gitu ya. Sama-sama fisika aja soalnya Prof. Sukir. Nah, tadi menariknya Bapak Ibu, jadi gerakan tegangan dapat memperlancar aliran darah. Nah, aliran darah yang mengalir tadi kalau dari hukum Stokes tadi ya, itu kan tidak ada gesekan. Ya, jadi ketika aliran darah mengalir itu ion-ionnya juga akan terdistribusi Bapak Ibu. Dan dengan adanya kalau kita melakukan sholat tumak ninah saja itu ya, kalau kita dengan dan kemudian dengan sangat tertib itu hampir hampir anu lah sama juga dengan gerakan cas aki manusia sebenarnya. Jadi rukuk sampai berdiri itu ya. Nah, ini kalau saya mungkin sedikit saja Bapak Ibu. Kenapa kok kita itu pakai empat ya sama jinjit-jinjit? Sebenarnya gerakan itu Bapak Ibu kalau dalam teori inti sel itu membangkitkan mitokondria. Di mana mitokondria ini adalah generator sel di dalam tubuh kita. Makanya cas aki manusia ini termasuk stem cell alami. Kita nggak perlu operasi, nggak perlu obat, tetapi kita tambah sehat, tambah sehat. Makanya Bu Indah tadi mengatakan kok Prof. Agus rasanya kok seger ya. Ini karena berkat lintingkung gitu Bu ya. Mohon izin nih Prof. Sukir ya. Gitu. Nah,
Kemudian menarik Bapak Ibu, dengan cas aki manusia ini memperbaiki metabolisme tubuh kita melalui yang apa saraf-saraf kita itu kita betulkan ya, hormon-hormon otak kita mulai hipofisis, hipotalamus itu kita rangsang. Nah, nah makanya kalau kita memperhatikan, saya katakan olahraga itu tidak hanya sekedar olahraga. Bapak Ibu nanti bisa membedakan ya, ketika kita bergerak yang dengan musik dangdung dan gerakan itu tanpa merasakan mengolah rasa gitu ya. Nah, sholat kemudian lintingkung itu hampir ya kita ketika mau sholat itu kan kita Allahu Akbar, semuanya kita konsentrasikan kepada Allah gitu ya. Jadi God spot lah, kita energi positif itu kita uruskan ke sana. Demikian pula ketika teman-teman mau berlintingkung itu kan, sebelumnya kan kita berdoa dulu. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada 4P positif itu, perasaan hati, pikiran, perbuatan, perkataan. Bahwa ini ikhtiar kita karena kita sayang kepada tubuh kita, maka saya berusaha untuk sehat. Gitu kan. Dan dengan adanya 4 positif ini, dan kita pasrahkan kepada Allah, maka metabolisme kita menjadi baik. Lalu stem cell, ya tadi saya katakan di dalam tubuh kita ada 70-95. Jadi diusahakan Bapak Ibu bahwa usahakan jangan sampai kita kekurangan air. Kalau airnya bagus, maka stem cell atau regenerasi sel menjadi baik. Dengan hati kolbunya jiwanya tenang, maka kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau otak kita itu isinya stres gitu, belum apa-apa ini. Nah, kita bersyukur pagi-pagi ini kita sambil senyum ketemu saudara, ketemu teman dengan acara di Mapara kali ini. Kita termasuk kelompok yang di atas ini ya, good spot, energi positif. Tetapi sebaliknya, bagi teman-teman yang nggak bisa ikut Mapara, nggak ketemu koncone gitu kan, di sini stres dong di sini, gitu kan. Dan kalau stres apa akibatnya? Metabolisnya memburuk, jadinya apa penyakit, gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya memang hal yang harus kita lakukan ya itu kita pasrahkan tawakal kepada Allah, ya sehingga nantinya kalau ada yang stres itu kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya yakin doa dengan yang berikutnya adalah sabar, syukur dan ridho ya. Akhirnya kita menjadi kalbu kita jadi tenang sehingga kita bahagia dunia dan akhirat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, menariknya ini saya akan rangkum ya dari gerakan nanti saya tunjukkan empat analisis seperti apa. Jadi Bapak Ibu untuk latihan dengan cas aki manusia itu anusnya ditahan gitu. Kemudian sama jinjit. Dan menariknya kalau kita lihat dari visi anatomi Bapak Ibu, jantung itu ada 2. Ya. Yang ya bukan ada 2 sih. Maksud saya organ yang memompa darah itu tidak hanya jantung Bapak Ibu, tetapi juga betis kita. Ya, makanya kita latih betis kita dengan jinjit-jinjit itu. Nah, kalau pemompa darah di dalam tubuh kita 2, jantung dibantu dengan betis, maka aliran darahnya menjadi bagus. Seperti tadi yang teori yang awal tadi kan, kalau aliran tidak ada hambatan, maka yang terjadi apa? Metabolisnya bagus, hormonnya bagus, dan sehat. Dan demikian pula regenerasi selnya itu menjadi baik. Ya. Nah, jadi manfaatan gerakan lintikun ini menghasilkan energi power yang dirasakan hawa panasnya. Hawa panasnya itu bisa sebenarnya kalau saya amati ya Bapak Ibu ini disclaimer aja saya dari perspektif fisika itu ada gelombang magnet yang dalam bentuk panas. Ya. Kemudian bisa menyembuhkan sistem sistemik, regional dan bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Dan banyak sekali teman-teman yang kanker kemarin itu ada beberapa teman yang kanker darah, kemudian autoimun, stroke itu kami ajari Bapak Ibu. Kalau dia nggak bisa gerakan keseluruhan ya diajari yang nyamper dan jinjit aja ini sudah cukup. Nah, jadi gerakan cas aki atau lintingkung ini dengan mengolah rasa dan hati Bapak Ibu. Nah, kalau secara umum gerakannya itu dibagi 5 ya, pemanasan dulu, pemanasan nanti saya jelaskan, kemudian mengisi cas aki manusia, penataan organ tubuh, membagikan energi tenaga titik nol, pengendapan dan emosi. Nah ini lipat pinggang Bapak Ibu. Menariknya
gerakan cas kaki manusia atau linting lipat pinggang itu seperti rukuk kita. Jadi setelah saya amati, lintingkung itu ada 4 gerakan sholat. Rukuk gitu ya, seperti ini. Ya, dilipat 90 derajat ini, kemudian sampai dihitung sampai 30 kali, kemudian jongkok, kocok-kocok, dan ini semuanya akan membuat bahwa di antara sendi-sendi kita ini, nanti mungkin Dokter Izuki bisa menambah itu ya, karena beliau dokter, kalau saya kan seorang fisikawan gitu. Lalu yang berikutnya dengan 4. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin agak fokus di sini, agak pelan-pelan menjelaskan, nanti silakan kalau mau bertanya. Nah, ketika coba kita perhatikan di sini ya, bahwa anus kita itu, kalau kita lihat di dalam eh, sarafnya itu berhubungan dengan organ-organ tubuh yang vital, ya termasuk di dalam di tulang belakang, di mana dia memproduksi sel-sel darah merah, Bapak Ibu. Kalau misalkan antara sel darah merah dan darah putihnya itu komposisinya bagus, hemostasis, maka kita sehat. Kemudian ke apa namanya, ke usus kita dan sebagainya. Nah, ketika anus kita diempat, Bapak Ibu, aliran darah yang lancar ini membantu pula melepaskan ion-ion negatif, akibatnya rasa tegang pada anus, dan juga dapat berdampak untuk membunuh sel-sel yang pada tonus. Kemudian ion-ion itu kan mengalir ke atas, pusar kita menjadi negatif, katoda. Nah, beda potensial ini yang membuat cas yang dinamakan cas aki manusia. Tadi saya katakan dengan jinjit-jinjit. Kenapa jinjit? Karena dengan jinjit-jinjit ini kaki kita itu terdiri dari banyak saraf sekali. Yang ini sangat bagus untuk pengobatan kita. Jadi ini sehat, olah butuh ragat, ya, olah butuh kuat, obat yang penting niat, gitu ya. Nah, apalagi juga Bapak Ibu ini bukan jendela langit, terutama bagi Bapak Ibu yang bermasalah dengan saraf kecedit, ya, dengan membuka jendela langit seperti ini, jempolnya nempel ya, jempolnya nempel seperti itu, terus tarik ke atas. Nah, dari situ aliran darah kita ini akan mengalir begitu sempurna, Bapak Ibu. Ini saya sendiri dulu sebelum saya berlintingkung, Bapak Ibu, sebulan sekali saya mesti dipijat. Sekarang sudah enggak. Saya betulkan sendiri aja dengan gerakan-gerakan ini. Lalu gerak legong gitu ya, seperti lari kecak gitu, ujungnya ditekan saja, nanti di ujung kita akan timbul medan listrik dan medan magnet yang ini nantinya juga akan memperbaiki saraf-saraf kita ya, terutama elektrik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kocok-kocok yang ini yang terutama zamannya COVID ini terutama ya, dengan lintingkung ini Bapak Ibu, oksigen kita akan naik gitu. Ini menata organ tubuh terutama bagian torak. Torak itu maksudnya jantung, paru-paru, ya ini kita atur semuanya. Ini kemudian yang terakhir kocok dari lutut bagian bawah. Kemudian ini jongkok 8 titik ini Bapak Ibu. Ini membangkitkan titik 0. Seperti kalau kita sujud, kita kan dari sujud terus naik berdiri tak 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 naik ke atas. Makanya kalau kita dari sujud sebaiknya tumak nina ya, teng 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 ya, dari bawah turun terus naik ke atas. Nah, ini adalah pembangkitan energi titik 0. Lalu untuk kaki bangun untuk menjaga keseimbangan, terus juga dengan terap kuda ya, dengan pengendapan ini untuk menenangkan otot-otot tubuh kita. Nah, ini saya Nah, kalau kita dengan bisa kita sehat sebenarnya, kalau dari teorinya Brenner ya, peneliti dari Jerman itu kita kalau kita bisa sehat itu kita bisa mengajak ekosistem di keluarga kita. Kalau keluarga kita, saya bisa mengajak di di masyarakat. Bapak Ibu, selama saya di Balikpapan ini, sekarang lintingkung itu viral. Sehingga sekarang banyak orang yang mengikuti lintingkung. Di Lapangan Merdeka ada 100 orang. Kemarin saya membuka di Masjid As-Salam itu, Balikpapan itu sekitar 40 orang. Terus di tempat-tempat yang lain, di Dom, dan tempat-tempat yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ya, semua yang baik datangnya dari Allah, dan saya yang salah semata-mata kurang ilmu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Prof. Agus Rubianto, materi yang sangat luar biasa. Dan ternyata apa yang kita lakukan setiap waktu di 5 waktu, yaitu dalam gerakan sholat, Iya, memberikan efek yang luar biasa jika dilakukan secara tumakninah ya Prof. Agus ya. iya, Dan ini mungkin sudah juga banyak terbukti nih Prof. Mungkin banyak sekali kita yang mencari obat-obatan dimanapun, dengan cara apapun. Ternyata ujung-ujungnya sehatnya itu ada di gerakan sholat Prof. Agus. ya, betul. Mungkin, Iya, nggih. Mungkin ini dari pengalaman saya pribadi itu Prof. Saya merasakan sakit di kaki. ya, Kemudian nggak sembuh-sembuh gitu Prof. Kemudian pas ruku itu saya lama-lamain gitu. ya, Lama gitu sampai terasa aliran ini ya. Apa denyutnya ini loh, Prof. Terasa betul. sekali itu lama-lama Tertarik itu. sembuh gitu. Betul, Nggih, betul. lama-lama sembuh, Masya Allah gitu. Mungkin itu pengaruhnya ya luar biasa ya, Prof ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada acara tanya jawab atau diskusi. Kita sudah melihat ada 3 orang, Prof, yang 4 ini. Mudah-mudahan waktunya bisa kami berikan ke semua penanya nggih, Prof nggih. Nggih, Dari nggih. yang Monggo, monggo. pertama dulu mungkin ini nanti ada Ibu Susiati, ada Ibu Sarifah Laili, dari mana tidak ada kotanya ini Bu, kemudian Ibu Rahma Mustikawati Metro Lampung, dan Ibu Sunarti dari Semarang. Waktu yang pertama kita berikan kepada Ibu Susiati terlebih dahulu dari Samarinda. Monggo Ibu Susi, silahkan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat menyimak paparan Prof. Agus Rubianto khususnya di link Tingkung ini Prof. Terima Nggih, kasih Prof Imam nggih. juga. Saya baru mulai mengikuti kegiatan ini link Tingkung terutama ya, Ya, di terapi. Samarinda. Setelah saya purna tugas Prof, karena Oh, nggih. kegiatannya kan selalu pagi pukul 7 sampai pukul 8. Sebelumnya itu jam-jam kerja itu, perjalanan menuju ke kantor dan masuk kelas gitu. Alhamdulillah saya dapat merasakan betul manfaatnya memang, terutama di lutut. Nggih, Jadi sebelumnya lutut saya itu kalau habis kita lipat gitu ya Prof, mau kita nggih, luruskan itu sakitnya luar biasa. nggih, nggih, Kita nggih. harus miring dulu pelan-pelan dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak lagi seperti itu. Namun ketika Ramadan ini saya takut sekali Prof untuk mengikuti senam ini. Padahal juga digelar di beberapa tempat ini. Nggih. Lebih 6 tempat di Samarinda ini sangat viral juga Prof. Ya, ya. Banyak sekali ada di Taman Samarinda, ada di Samarinda Seberang, ada di Gor Sempajak, di halaman Islamic Center, di perumahan Korpri Juanda 4 dan seterusnya di dekat rumah saya semua. Jadi saya ikuti kalau dituruti itu full kecuali hari Senin gitu. Saya sampai double beli seragamnya Prof supaya bisa ganti. Yang ingin saya tanyakan Prof, memang saya merasakan berat pada saat berdiri, jongkok, berjalan 15 kali itu berat sekali saya, Prof. Ya. Sampai sekarang belum mampu saya sampai 15. Jadi saya masih 10 langkah itu. Nah, itu nanti triknya bagaimana, Prof? Ini yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, apakah harus selalu pagi, Prof? Karena banyak yang ingin mengikuti di sore hari ini. Sementara di Samarinda ini hampir semua yang saya sebutkan tadi terapi ini digelar di pagi hari. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Ini langsung atau gimana? Nggih, Diteruskan langsung aja dulu biar langsung saja. Oh ya. jangan diteruskan aja sampai selesai dirangkum oleh Bapak Agus. Oh gitu, nggih. Ya karena waktunya sudah mepet. Oh siap, siap. Nggih, nggih. Monggo. Berikutnya, monggo. Monggo Ibu Sarifah Laili, silahkan dengan singkat nggih Ibu nggih? Monggo Nggih, silahkan. siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bondowoso, Mbak Indah. Nggih. Jauh banget ya. Baik Makan Ibu, halo. salam kenal. Nggih. Salam kenal kembali buat Mbak Indah dan semuanya.
Ini simpel saja, Prof. Saya baru-baru tahu ini tentang lintingkung ini. Ya, Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kebetulan saya menderita ambeien. oh ya, ya. Ya. Sudah mengkonsumsi itu tetap, tapi Hmm, alhamdulillah sudah tidak berdarah, cuman masih ada benjolan. ya. Apakah dengan gerakan lintingkung ini apa bisa? Mungkin ada gerakan-gerakan khusus untuk penyakit ini. Kemudian yang kedua, kebetulan suami itu kan beliaunya kan punya suara yang Allah kasih lebih gitu. Ya. Beberapa tahun lalu beliaunya tuh kena stroke ringan. Hmm, Sampai pada akhirnya suaranya beliau itu tidak sempurna seperti sekarang. Dengan kata lain agak agak pelo. ya. Dan suaranya yang selama ini dia korek gitu ya, Hmm. sedikit banyak malah bukan sedikit banyak berkurang. Nah, mungkin bisa dibantu juga gerakan-gerakan lintingkung lebih ke bagian apa untuk Ya. memulihkan kembali hal seperti ini. Ya. Oke. Dua aja. Terima kasih, Oke. Terima kasih. Profesor. Oke. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Syarifah. Ya, Kemudian selanjutnya sama-sama. Ibu Rahma Mustikawati. Monggo Ibu. Matur nuwun Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal Prof. Agus. Saya Rahma Mustikawati dari Metro Lampung. Metro Ini Lampung. ingin bertanya masalah air ini. Kalau kita olahraga sudah cukup, ya ikut semua yang seperti Prof katakan tadi, Hmm. tapi kita itu males minum air. Padahal di dalam tubuh kita kan ada 80% itu air. Apakah itu juga bermasalah, Prof? Itu Iya. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rahma. Yang terakhir Ibu Sunarti dari Semarang. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Oh, masih Bapak banyak itu, masih ada Bu Nurul tadi ya? Oh Bukan iya, terakhir iya ini. Prof, masih Iya. satu. Oke, Prof. Iya. Baik, Prof Agus tepangaken dalam Sunarti dari Kota Semarang. Tadi Iya. ada hal yang menarik yang Iya. disampaikan oleh Prof Agus, sehat ora butuh ragat, Hmm. ora kudu obat, sing penting Niat. niat dan tetap sehat. Ya. Saya tambahkan boleh nggih, sholat Boleh. menjadikan sehat nggih. Itu yang pertama yang kami tangkap tadi menarik, kami catat sebagai quotes pagi hari ini. Kemudian untuk olahraga lintingkung, Lintingkung ya. lintingkung, nggih. Saya tertarik, Prof. Akan tetapi karena waktu yang kami miliki itu kan pagi harus tergesa-gesa, kemudian pulang larut gitu, nggih. Mohon informasi media sosial yang dapat kita akses, Prof. Karena itu memudahkan bagi kami untuk mengikutinya. Dan insya Allah kalau misalnya ada, nanti kami akan like, subscribe gitu. Oke, oke. Kemudian yang air tadi, Prof. Kami mengenal cukup lama tentang air yang ditayangkan oleh Prof. Agus tadi, Ya. bahwa ketika air didekatkan dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran juga akan membuat bentuk atau membuat konfigurasi air yang sangat cantik, Prof. Seperti halnya kristal-kristal yang bagus. Dan sekarang banyak sekali air yang ditawarkan itu kemungkinan juga dari doa-doa yang dilantunkan oleh para murid-murid yang mengaji, sehingga air itu menjadi bagus ketika dikonsumsi begitu. Terima kasih, Prof. Hanya sederhana saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sunarti. Selanjutnya Sama-sama. Ibu Nurul Hidayanti dari Balikpapan. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat Pak Agus. Iya. Ya, ini Prof, saya sudah mengikuti lintingkung ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Iya. Namun on and off itu Prof, nggak rutin itu. Kalau sempat ya saya ikut, walaupun di Balikpapan sudah ini ya memang banyak titik-titik latihan lintingkung, termasuk di lingkungan RT kami gitu ya, di Kompleks Geraha itu Pak Prof. Pertanyaan saya Prof, kalau
kita mengikuti linting ini tapi tidak selesai gitu. Misalnya satu kali latihan itu setengah itu apa namanya tidak kuat gitu. Ada teman-teman kami yang mengalami cedera lutut karena memang kebanyakan yang ikut limpul ya, usia limpul 50-an ke atas gitu, Prof. Ya. Pertama. Yang kedua itu kalau pernah operasi gitu ya, seperti operasi sesar, seperti saya juga, kemudian apa namanya pengapuran itu, Prof, itu nggak sempurna untuk mengikuti gerakan-gerakan linting. Itu saja, Prof, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul dari Balikpapan. Dan yang terakhir Ibu Amirah. Monggo Ibu Amirah, Johan, silahkan untuk yang terakhir. Bu Indah izin ada Bu Syarifah itu sudah resen. Bu Syarifah Laili. Bu Syarifah sudah tadi menyampaikan pertanyaannya, Sudah. Bu. Oke. Masih mute, Bu Amirah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Prof. Linting Kun itu baru kali ini sedengar, baru pagi ini Alhamdulillah bisa join di Mapara dan dapat ilmu baru lagi. Yang saya mau pertanyakan, Prof, kalau untuk kayak saya yang pasca melahirkan sesar itu apakah boleh linting kun? Karena saya itu 2 tahun setelah operasi kemarin, kemudian operasi lagi, sesar anak kedua lagi, sekarang Alhamdulillah sudah usia 2 tahun lebih. Apakah boleh, Prof? Dan jika memang boleh, karena kan saya di Papua ini, Prof, saya sendiri pun belum tahu itu apa linting kun. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Ibu juga, media sosialnya. Alhamdulillah tadi Prof saya lihat sudah share media sosialnya, atau ada misalnya komunitas untuk lintingkum itu bagaimana caranya, seperti itu Prof, saya bisa bergabung dan tentang lintingkum lah intinya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu. Ini langsung saja. Gini, kalau saya lihat dari Samarinda, Bondowoso, Manokwari, Metro Lampung, Semarang gitu. Ini saya ambilkan secara aja, saya summary semuanya ya. Jadi tadi apalagi operasi itu, setelah pasca operasi bisa, orang stroke saja bisa kok. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada saudaranya yang stroke tidur, nggak bisa apa-apa. Misalkan tidur ya dia nggak bisa bergerak. Ketika kalau dia di BCI bisa, maka diajari 4 ya, tahan anusnya itu aja. Tahan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 30 misalnya, atau 50. Nah, jadi yang operasi itu, kan gerakan itu ada 36. Nah, yang utama saja, jadi 4 anus itu untuk mengecas energi di dalam tubuh kita, itu ya. Jadi aliran elektronnya itu menjadi bagus gitu. Nah, tadi menarik yang simpel-simpel saja, yang stroke ringan ya dari Bu Syarifah itu ibunya, dan ambeien Bu. Kalau ambeien ini malah dengan linting kun ini cepat sembuh, seminggu selesai itu. Dengan catatan disiplin loh ya. Terus linting kun itu apakah harus pagi hari? Enggak, sakobere. Seluangnya lah. Misalkan kayak sekarang kita puasa, kita mau puasa pagi hari, di mokel gitu kan. Maka sebaiknya nanti setelah sholat taraweh gitu. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, sholat taraweh kita itu juga gerakan lintingkung Bapak Ibu. Kan itu dari sujud sampai berdiri itu kan. Ya jadi tak duduk langsung naik berdiri itu memainkan energi titik nol. Tapi gerakannya harus tumak nina Bapak Ibu. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang berikutnya Bu Nurul ini lintingnya tidak tuntas. Karena tidak tuntas jadinya efeknya ya gak tuntas, gak sempurna. Boleh orang itu boleh jadi lintingkung itu kan gerakan aja 5 gerakan.
pemanasan, kemudian cas aki manusia, pembangkitan energi titik nol, penataan organ tubuh, dan terakhir pengendapan. Kalau semuanya itu dilakukan, Bapak Ibu, itu bisa membuat badan kita sehat. Gitu ya. Jadi makanya ini tadi ya ada yang sambil berbaring juga boleh, Bu. Ini yang dicat ini ya. Empat anus itu harus dengan berbaring. Berbaring kalau misalkan itu sakitnya parah. Yang stroke yang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau yang bisa sebaiknya sambil berdiri. Ya, saya pernah eksperimen Bapak Ibu apa efektif dengan tidur, duduk, sama berdiri. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan saudaranya itu tuh stroke, ya sebaiknya pas itu pegangan aja. Jadi apa namanya dipegang gitu, pegangan gini ya. Ada tongkat apa yang dipegang terus sambil jinjit-jinjit. Ini bagi yang stroke, ya. Nah, nanti lama-lama stroke-nya itu akan bisa berjalan, ngomongnya bisa mulai normal. Saya punya kakak kelas itu dulu apa berkeinginan jadi profesor gitu ya karena terlalu berpikir sehingga pada waktu presentasi itu beliau jatuh. Kemudian stroke tidak bisa apa-apa, hanya bisa ini tetapi mengenali lingkungannya terlambat. Setelah 5 tahun stroke baru ikut. Eh, apa organ-organ tubuhnya sudah kaku-kaku. Tapi sekarang alhamdulillah beliau bisa-bisa jalan gitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, intinya semuanya itu anus darah diempat, kemudian yang berikutnya ini menarik, olahraga tapi malas minum air, lah ini bahaya ini. Kudune nek kayak harusnya kok ini kudune bahasa Jawa ini. Harusnya Bu kalau orang namanya olahraga saya itu kalau misalkan habis lintingkung itu yang air 1 botol, 2 botol tuh habis saya. Ya, apa mungkin nanti kalau mau apa tetapi begini. Kalau mau menjalankan Lintinko yang standar ya Bapak Ibu. Tapi kalau tadi Bu apa namanya Bu Susiati jalan bebeknya tidak kuat, ya enggak apa-apa semampunya. Tapi nanti dilatih terus Bu, ya. Jadi tadi saya katakan Bapak Ibu olahraga itu kalau Bapak Ibu itu fit, ingin sehat itu seminggu 3 kali seminggu. Setiap hari malah lebih jos, lebih bagus lagi, gitu ya. Saya itu, misalkan saya perjalanan di Turki, Bapak Ibu, walaupun adem di Turki gitu, saya lintinku di dalam kamar. Saya di Beijing gitu. Ternyata gerak orang apa musik Chinese itu hampir sama juga gerakan lintinku. Jadi saya bisa mengikuti iramanya itu. Ketika Jepang, ya, Jerman gitu. Saya selalu tidak melepas dari lintinku. Misalkan di Jerman berangkat seminggu gitu. Hari ketiga, keempat ada longgar di hotel seperti tadi katakan ya, Bapak lintinku tidak harus pagi. Boleh malam, boleh anu, kok sak beri, nek bahasa Jawanya itu. Jadi seluangnya Bapak Ibu punya waktu gitu. Gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan apa nama jinjitnya itu Bapak Ibu. Jadi jinjit itu ya kalau bisa apa nama jari kakinya diacungkan gitu ya. Nah, nanti kalau anu Bu Susiati kan di sana kan di daerah di Samarinda itu kan banyak sasananya. Ada tepian Sungai Mahakam, ada di Islamic Center gitu ya. Saya waktu ulang tahun Lintingkung Kaltim itu Bapak Ibu, saya mengajar di daerah Loakulu dari Kutai itu jauh sekali itu. Itu yang ikut sekitar 3.000 orang di sana. Itu ya. Ini sekedar untuk info saja. Di Manokwari misalkan, walaupun Manokwari Bu Amira, nggak apa-apa. Itu latihan aja Bu, YouTube-nya itu ya diikuti ya. Tapi Iya, kalau Prof. misalkan bertanya dulu sama dokternya, diizinkan nggak? Kalau nggak, yang 4 sama jinjit saja. Saya Oh, sarankan 4 sama jinjit aja udah cukup itu. Itu oh iya, Prof. 4 sama jinjit itu adalah inti daripada lintingkung. Nah, kalau Oh pas iya. waktu yang seperti sholat itu membangkitkan energi titik nol itu agak berat, jalan bebek juga agak berat. Jadi lebih baik intinya saja 4 anus sama jinjit. Jadi Oh iya. anusnya ditahan kayak kita mau BAB itu loh, Bu. Oh Apa iya, Prof. kalau ibu-ibu biasanya kayak senam kegel. Nah, Oh. seperti senam kegel lah. Kalau biasa berlatih senam kegel itulah lintingkung. Tapi senam kegel itu kita ini
sambil sama kombinasi sama jinjit gitu ya. 4 tapi sama jinjit. Nah, nanti Bapak Ibu ketika kita lintingkung itu namanya hormon endorfin kita itu naik gitu ya. Makanya orang kalau susah tidur, Bapak Ibu lintingkung, wah tidurnya nyenyak itu. Tidurnya nyenyak, makannya enak kan gitu ya. Makanya kemarin ada yang tanya, Prof, bagaimana ini? Kok ikut lintingkung kok gak tambah kurus? Ya enggak, tambah seneng, tambah bahagia, ya makan enak, ya ini penting sehat kan gitu. Nah, lalu yang menarik ini mungkin Pak Ibu Dokter Izuki bisa nambahkan ya, bahwa terutama yang sudah kita usia 50 ke atas Bapak Ibu, terus bagian lutut kita ini ya, kalau dengan lintingkung nantinya itu stem cell itu otomatis itu. Prof Jadi Agus, Prof Agus, gimana? kata-kata 50 ke atas itu membuat umur yang di bawahnya malas olahraga itu. Wah, lah ya itu mau. Oh. Ya, kalau yang di bawah malah lebih tambah cerdas. Aku belum 50 gitu. Jadi untuk yang sebelumnya terutama Bapak Ibu ini eksperimen ya. Ada putranya teman itu. Awal-awalnya itu matematikanya kurang, Bu. Lemah. Jadi fisika, kimia itu susah. Begitu dengan latihan lintingkung ini tambah cerdas. Jadi ketika nanti buka jendela langit ya, sebentar saya buka jendela langit ini kan itu kan mengambil gelombang elektromagnetik di alam. Lah pasca kaki manusia di sini ini menambah kecerdasan kita. Dan kalau bagi yang mencegah Alzheimer, stroke ini ya. Jadi nanti Ibu rasakan nanti dari hawa panas yang mengalir gelombang elektromagnetik dalam tubuh kita ini membuat badan kita sehat. Itu kira-kira ya. Sebagai tambahan itu Bapak Ibu yang sulit tidur, ini pengalaman ya. Ngikuti aja sholat Jumat, mendengarkan itu khotbah mesti tidur. Itu sering itu. Langsung ngantuk pokoknya. Bener itu cocok itu. Paling nyameng ini tidur saat sholat Jumat itu cocok itu. Jadi begini ya, saya kan juga pernah ikut sejak Prof Agus pindah dari Surabaya ke Kalimantan kan di tes kurang giat. Jadi memang karena lintingkung kan berat, termasuk berat tuh, termasuk olahraga berat. Tapi hasilnya sesuai dengan keberatan itu, ya. Jadi seperti jinjit, macam-macam yang seperti bango itu dan lain-lain itu kan berat. Tapi itu kan intinya kestabilan. Mengapa kita sulit di situ? Karena memang kita tidak terlatih menjaga kestabilan. Begitu seperti yang dialami oleh Bu Susiati itu kurang sering aja itu. Kalau sering ya jadi itu apa Sudah 3 kali seminggu, Prof. Jangan mengatakan 3 kali itu sebuah kehebatan, masih belum itu. 3 kali seminggu hanya berlaku 4 minggu gitu kan, sudah kan ya belum maksimal. Terus saja rutin, mesti insya Allah lah rutin akan jadi itu. Karena saya melihat di gerakan itu kan tidak ada sesuatu yang negatif atau apa kan tidak ada. Itu kan hanya kita menjaga titik-titik keseimbangan ya, dan itu kalau itu dijaga dirutinkan kan ya keren banget itu aja kalau saya melihat. Ya memang berat nanti yang ibu-ibu apalagi yang jinjit-jinjit itu terus harus 300 tuh berapa ya Prof Agus ya? 300. Nah itu yang tidak biasa yang mau diartenan itu. Itu pegelnya sudah seminggu itu. Udah. Iya, itu loh Prof. Tapi kalau biasa ya fresh banget, fresh. Itu yang di Batu itu loh Prof Sukir itu ya. Iya. Saya minta nanti Prof Sukir itu jadi instruktur kok. Kalau nanti saya ke Malang mau saya cek itu gerakannya. Itu penting itu Kalau yang jinjit-jinjit 300 kali itu malah enak menurut saya dan menyenangkan itu, Prof. Terasa betul, apalagi gerakan di awal kan. Ya itu kalau masih semangatnya minimalis ya itu aja dulu nggak apa-apa. 300 kita ya kan sama dengan orang berdakwah masih itu ya levelnya itu. Ya, ada yang levelnya masih ada kan
saya ngelihat itu apa Lintingkung ditonton itu ada itu lah, daripada nonton kan ikut sekalian itu Iya, benar, nonton. benar. Iya. Ya levelnya itu Benar, Prof. Banyak sekali yang nonton tuh di Samarinda itu. Di taman itu banyak yang berdiri nonton. Tapi lama-lama ikut, Prof. Walaupun nggak dalam barisan gitu. itu namanya flash mob. Iya. Kalau yang nonton ikut itu namanya flash mob, satu-satu. Iya. Ini ada Pak Taroji nih, guru saya ini. Monggo Pak Taroji, mungkin bisa nambahkan Pak Taroji. Monggo. Mana ini Pak Taroji? Oh ya, oh itu di bawah ya, oke. Monggo Pak Taroji. Masih mute Pak Taroji, masih mute. Mute itu bahasa Indonesianya tuh mic-nya belum dihidupkan. Ya mic-nya belum dihidupkan Pak Taroji. Klik itunya, masih belum di suaranya belum masuk Pak Taroji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Prof. Agus dan Prof-Prof yang lain. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung di kegiatan ini. Prof. Agus ini adalah salah satu instruktur adik kelas saya yang luar biasa, ya. Barangkali bisa Pak Taroji, saya rasa bukan sekedar instruktur. Prof. Agus itu tokoh nasional Lintingkung. Betul. Jadi intinya begini, luar biasa tadi banyak pertanyaan. Intinya sebenarnya Lintingkung itu tidak ada batasan umur, nggih. Dan sedikit saya tambahkan informasi, Lose dulu mengingatkan kepada kita, jadi anak-anak kita yang sudah akil balik sebaiknya kita ajarkan Lintingkung. Nah, dari sini ada misteri kenapa kok menunggu setelah akil balik. Mudah-mudahan nanti Prof. Agus bisa meneliti ini, karena ternyata memang luar biasa manfaatnya. Prof. Agus awalnya juga nggak percaya itu. Dulu waktu pertama kali ikut juga hampir pingsan, tapi alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu saya nggak percaya ya Pak Taroji itu. Ternyata saya pingsan. Nah, dari situ akhirnya saya gali lagi. Monggo. Mohon maaf Prof. Beda. Agus, nggih. Nggih. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, mungkin dapat Prof. Agus langsung closing statement nggih, Prof. Nggih. Karena akan banyak yang sudah beraktivitas. Monggo Prof. Agus. Baik Bapak Ibu yang ini yang Prof. Agus, sebentar. Itu tadi Bu Susi sudah pernah pingsan belum? Belum. Ah ya belum maksimal gitu. Oke, silakan. Jadi harus pingsan dulu ya, Prof. Iya, baru protes. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bahwa begini, ketika kita itu ya inamal a'malu binniyat gitu ya. Makanya kalau kita ingin bahwa tubuh kita sehat dan sebagainya, ya kita harus action gitu. Kalau Nike itu mengatakan just do it. Jadi dilakukan, bukan jadi ditonton gitu ya. Jadi ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir ini saya ingin sampaikan bahwa dengan cas aki manusia Lintingkung ini banyak sekali tubuh kita atau sel-sel kita ini menjadi normal kembali. Nah, kalau tadi dikatakan Prof. Imam ya. Ini sebenarnya kemarin saya itu di Surabaya, habis itu di Balikpapan. Posisi saat ini saya di Jakarta, Bapak Ibu. Bukan di Balikpapan, ini Jakarta saya ini. Tapi karena adanya teknologi, ini kita bisa berkumpul. Nanti siang sudah kembali di Balikpapan lagi. Ya, kira-kira itu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terakhir, ya sebagai penutup, jangan lupa bahwa berolahraga itu seminggu 3 kali dengan durasi 30-60 menit. Terserah mau apa yang Bapak Ibu sukai, mau jalan kaki, mau naik sepeda, ya intinya bahwa bergerak. Nah kalau Lintingkung ini gerakannya itu paripurna Bapak Ibu. Jadi mulai dari raga kita, rasa kita, itu semuanya dilatih. Demikian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof. Agus. Yeay. Terima kasih banyak Prof. Agus, semua lancar hari Terima Jumat. kasih Prof. Agus Rubianto. Materi hari ini yang sangat mencerahkan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan pada diri kita masing-masing. Sebelum kami akhiri, mungkin akan kami ringkas nih Prof. Ya, sedikit saja inti pada hari ini bahwa untuk menjadi sehat itu yang penting do it ya Pak ya, Prof ya. Kita lakukan begitu nggih. Dan olahraga yang baik adalah 30 sampai 40 menit minimal 3 kali seminggu nggih Prof nggih. Nah, atau berjalan kaki gitu nggih. Kemudian eh, saya tambahkan yang dari Ibu Sunarti yaitu sholat maka kita akan menjadi sehat gitu nggih. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, Prof, ini di Temanggung lintinku belum ada ya, Prof? Nggih. Belum Ya ada. nanti Indah jadi ketuanya di situ. Oh gitu ya, Prof. Tadi yang Manokwari Mbak siapa tadi ya lupa ya. Iya, iya nanti kalau Nah itu jadi ketuanya gitu. Nanti lama-lama kan menyebar se Indonesia. Nggih, Prof. Nanti pingsan juga, Prof, saya kayaknya, Prof. Baik, sebelum saya akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Profesor yang hadir pada hari ini juga. Kami sampaikan terima kasih dan sebelum itu kami akan menyampaikan mapara pada esok hari yang juga tidak kalah menarik akan disampaikan oleh Profesor Sukir Marianto dari Guru Besar Universitas Brawijaya yang hari ini juga hadir nggih Prof Sukir dari Batu nggih. Prof. Satu Sukir ini Marianto adalah Ketua Dewan Profesor Universitas Brawijaya, juga pebisnis kuliner, juga pendaki gunung, apalagi ya, dan lain-lain lah ya. Nggih. Satu universitas dengan Prof ini ya, Prof Sukir ya. Prof Dari ini nggih, Prof Rini Prof Rini Nur Hasan. Elektro nggih. Nggih. Prof Sukir akan menyampaikan tema besok hari yaitu hikmah mempelajari ayat kauniyah Gunung Api. Masya Allah, luar biasa tema yang akan disampaikan besok. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya bergabung esok hari karena pasti akan sangat menarik. Baik Bapak Ibu, tiba sampai akhirnya acara kita selesai. Sebelum saya akhiri, mohon izin untuk menyampaikan pantun yang terakhir. Founder Airo, Prof. Imam Robandi, muridnya Ya. sampai di Raja Ampat. Oh, cakep. Mari acara kita akhiri. Semoga dapat memberi manfaat. Amin. Mohon maaf, nggih. Mohon maaf apabila ada Amin. salah kata dalam penyampaian kami. Sampai jumpa di Mapara esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ya, Bapak Ibu. selamat berkarya hari Jumat. Sampai jumpa lagi besok Iya. lagi bersama Prof. Sukir. Terima kasih Prof. Izin Lab Terima untuk kasih, Prof. beraktivitas. Monggo Bapak Ibu. Matur nuwun Prof. Agus. Ye, sami-sami. Bu Susi. Tambah semangat. Ya Oh Allah. iya, terus Samarinda wakin nang kono. Kata Pak, kata sangat. Lagi itu Pak Bintoro ketuanya itu. Tapi selama Ramadan memilihnya bingung Prof. Ling Tingkong atau di sini gitu. Oh ya, di rumah aja. Saya Iya, itu di rumah. kalau Ramadan ya di rumah sendiri. Oh, nggih, nggih. Nggih. Sama suami. Iya. Prof. Agus, mohon izin nanya, ada YouTube-nya nggak, Prof? Loh, ada tadi saya share tadi. Oh iya, iya. Terima kasih, Itu di Prof. atas itu, anu Bu Titi. Ini Banyak Bu Titi. ini saya Oh, kirim lagi Video kan. saya juga boleh Bu Titi. Nah ini nih Bu, saya Ada kirim lagi juga nih. sih. Iya. Itu Di ada juga yang saya jelaskan secara apa ilmiah biofisika juga ada sih. Saya juga pernah menjelaskan. Ini saya cari lagi ya. Nanti saya kirim lagi. Oh, Prof. Agus ada YouTube-nya juga.
Iya, cuma waktu di apa namanya itu diundang oleh ITK, PLN. PLN PLN. itu sekarang biaya apa namanya itu biaya asuransi kesehatannya itu menurun gara-gara mereka rajin lintingkung. Gitu. Kalau saya sendiri suatu kebutuhan supaya sehat. Bos, Anjir. gak butuh obat, gak butuh ragat, toh. Yang penting niat ya Bu Susiati ya. Tiba, ternyata jalan Iya, bebeknya Prof. emeng. Prof, ini Prof sampai Agus 15 ada materi bulan. yang dapat di-share hari ini, Prof. Oh Kayaknya ada yang boleh, bentar. menanyakan Saya di tak materinya. kirim nih. Bentar. J. Saya kirim ke sini. 15. Saya kirim ke chat 15. nih. Paling. Saya kirimkan ini. Ini Prof linknya saya copy, saya share di grup LinkedIn. Ya, ntar saya kirim di sini aja supaya saya nggak lupa. Nanti kalau begitu balik di balik papan sudah dengan aktivitas semuanya. Ini saya kirim aja sebentar. Ini file. Ntar saya kirimkan Bapak Ibu. Nah itu sudah saya kirim monggo. Oke, matur suwun Prof Agus. Oke. Matur nuwun Prof Agus, izin saya tutup nggih. Oke. Nuwun Bu Silvi. Mohon Bu Silvi. Bentar.